Judul cerita praktik baik saya kali ini adalah Program Libur, Literasi, Budaya, dan Refleksi Jalan Perubahan Ekosistem Belajar Transformatif. Situasi yang ada di sekolah kami, yang pertama adalah fakta bahwasannya sumber daya manusia yang ada di sekolah kami memiliki kompetensi yang rendah. Intake atau input siswa kami juga rendah. Yang ketiga, partisipasi dari orang tua terhadap kegiatan ataupun program sekolah belum optimal. Dan yang keempat adalah pemberdayaan 7 aset sekolah belum dilaksanakan secara optimal. Tantangan yang kami hadapi, yang pertama, mindset, etos kerja, dan daya juang dari guru, pendidik, dan tenaga pendidikan di sekolah masih rendah. Dan yang kedua, kesadaran partisipasi orang tua masih rendah juga. Kemudian yang ketiga, belum terbentuk komunitas praktisi di sekolah kami. Keempat, aset belum terkelola dengan baik. Strategi untuk mengatasi kondisi tersebut, kita menggunakan strategi tabur. Telaah, menelaah akar masalah, mengamati alternatif solusi dari masalah yang ada, kemudian membuat catatannya. Ketiga, membuat aktivitas untuk mengatasi masalah tersebut. Keempat, mengukur tingkat keberhasilan dari program yang telah disusun. Kelima, melakukan revisi dan perbaikan pada program-program yang kurang efektif. Alur aksi nyata yang kami lakukan ada 3 tahap. Pertama, pada tahap perencanaan ada 3 kegiatan, yaitu pertama melakukan survei dan analisis terhadap potensi sekolah, kesiapan guru, minat bakat murid. Kedua, merintis tim kerja. Dan yang ketiga, menyusun program literasi budaya dan refleksi itu sendiri. Tahap yang kedua, pelaksanaan program literasi budaya dan refleksi dalam 7 kegiatan di sepanjang tahun pelajaran 2021 dan 2022. Yaitu pertama, menyusun standar operasional prosedur sekolah untuk pembiasaan disiplin positif. Yang kedua, melaksanakan in-house training, program literasi budaya dan refleksi. Ketiga, membangun literasi melalui kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan gerakan literasi sekolah. Yang keempat, menciptakan budaya positif ekosistem belajar transformatif dengan menghidupkan kegiatan OSIS dan ekstrakurikuler yang selama ini vakum. Yang kelima, melaksanakan kegiatan pengembangan kewirausahaan sekolah berbasis kearifan lokal dalam proyek P5. Dan ini menghasilkan sebuah karya entrepreneur di mana kita menciptakan produk daur ulang dari nasi sisa menjadi jipang aneka rasa dan bersertifikat halal dari MUI. Yang keenam, melakukan refleksi sebulan sekali dalam rapat rutin sekolah. Ketujuh, studi tiru ke sekolah penggerak yaitu SMP Negeri 5 Pringsewu. Tahap ketiga, melakukan rencana tindak lanjut ada 3 kegiatan, yaitu musyawarah berkala tim kerja dibarengi oleh refleksi bulanan. Kedua, melakukan evaluasi program literasi budaya dan refleksi dengan didampingi oleh pengawas manajerial sekolah. Ketiga, melakukan penguatan program literasi budaya dan refleksi dengan pengembangan kegiatan ekstrakurikuler dan melakukan kerjasama dengan sekolah-sekolah yang lebih maju. Hasil yang kami dapat dari aksi nyata tersebut adalah pertama, prestasi murid dan karakter murid kami mengalami perubahan signifikan. Tidak ada lagi tawuran, anak-anak lebih terkendali, lebih mawas diri, sosial emosionalnya lebih meningkat. Dari sisi guru juga mengalami peningkatan kompetensi karena guru tertantang untuk belajar dan terus belajar karena dipermudah pihak sekolah dan guru bisa seoptimal mungkin memanfaatkan semua fasilitas yang ada di sekolah. Ketiga, lingkungan sekolah jauh lebih kondusif, lebih aman, dan lebih nyaman. Keempat, tentunya dapat dilihat dalam rapor pendidikan tahun 2023 mengalami peningkatan signifikan lebih baik daripada tahun 2022, di mana 2022 kita hanya rapotnya berwarna merah dan orange, maka di tahun 2023 ini kita mengalami peningkatan pada iklim keamanan sekolah dan karakter siswa. Secara signifikannya masih rendah, hanya nilai literasi, numerasi, dan proses belajar mengajar yang masih perlu terus kita kembangkan dan kita tingkatkan kualitasnya. Refleksi diri sebagai kepala sekolah penggerak perubahan. Yang pertama, saya merasa bangga dan saya merasa dengan program kegiatan ini kompetensi saya selaku kepala sekolah dalam aspek manajerial mengalami peningkatan, dan itu berdasarkan respon dan umpan balik dari paguyuban, dari komite maupun dari pihak stakeholder, tingkat kepuasan pelayanan. Kedua, kematangan sosial emosional saya selaku kepala sekolah jauh lebih baik, lebih sabar menghadapi situasi yang ada, dan lebih berlapang dada dan lebih terbuka menerima kritik, masukan, dan saran dari pihak luar. Ketiga, saya lebih mampu untuk memberdayakan 7 aset sekolah dibandingkan sebelumnya. Keempat, dari murid-murid merasa lebih semangat dan lebih antusias serta lebih giat dalam belajar.
Kompetensi guru juga mengalami peningkatan. Dalam kompetensi menggunakan IT jauh lebih baik daripada sebelumnya, dan keterampilan mengajar guru-guru juga mengalami peningkatan. Yang terakhir adalah umpan balik dari warga sekolah dan stakeholder sangat baik. Sekecil apapun perubahan dalam suatu pendidikan, jika setiap pendidik melakukannya secara serentak, maka kapal besar yang bernama Indonesia ini pasti bergerak. Dengan adanya program libur literasi budaya, refleksi, ini mampu mengembangkan kompetensi para peserta didik dan mempermudah pendidik untuk menyampaikan materinya. Belajar pun lebih mendalam, bermakna, tidak terburu-buru, dan lebih menyenangkan, sehingga anak-anak betah di dalam kelas dan mereka berantusias untuk belajar lagi, mengeksplorasi diri dan berinovasi. Pengalaman saya diajar oleh guru yang menerapkan program libur membuat saya lebih semangat belajar, mengembangkan kompetensi seperti tari dan pencak silat, serta belajar lebih menyenangkan. Saya dan teman-teman juga lebih betah belajar dalam kelas. Semangat, semarakkan pendidikan, bergerak bersama memajukan merdeka belajar. Salam dan bahagia.